Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Anggraini dengan NIM 191510301035. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai uji jarak berganda Duncan atau UJD dan uji Dunet. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai uji jarak berganda Duncan atau UJD. UJD ini dalam perhitungannya menggunakan model perancangan RAK dan RAL dengan jumlah perlakuan lebih dari 3. Dalam menentukan nilai SSR, UJD menggunakan rumus KTE akar KTE per R dan perhitungan tabelnya menggunakan tabel Duncan. Pada perhitungan uji jarak berganda Duncan, jarak yang dibandingkan dalam perhitungannya yaitu semua jarak. Untuk menentukan nilai SSR-nya pada uji jarak berganda Duncan yaitu menggunakan rumus seperti ini. UJD dalam kurung alfa persen sama dengan SSR alfa persen titik koma dB error titik koma P dikali akar KTE per R. Ini contoh mengetahui jarak yang dicari. Ini pada garis pertama yang saya beri kotak warna merah, ini P-nya kotak tengah memiliki jarak 3. Selanjutnya, berwarna kuning memiliki P 4, yang berwarna ungu memiliki P sama dengan 5, dan yang terakhir berwarna biru memiliki P sama dengan 6. Pada tabel perhitungan ini, dB errornya diketahui sebanyak 24, seperti itu. Untuk menentukan nilai tabel SSR-nya, diketahui tadi dB errornya 24. Pada tabel yang horizontal menunjukkan nilai P, sedangkan pada tabel yang vertikal ke bawah atau DF menunjukkan dB galat atau error, seperti itu. Pada perhitungan alfa sama dengan 0,01 juga berlaku cara yang sama. Selanjutnya kita akan melengkapi tabel berikut. Untuk perhitungannya yaitu nilai rata-rata pada perlakuan D dikurangi dengan nilai rata-rata pada perlakuan E, yaitu 18,7 dikurangi dengan 14,64 yaitu 4,06. Selanjutnya 5,44 dan yang selanjutnya 1,38. Selanjutnya berdasarkan perhitungan UJD 5% dan 1% sesuai dengan PowerPoint yang sudah saya tampilkan, kita akan memperoleh nilai seperti ini. Sebagai contoh, dari mana kita memperoleh nilai 4,44. Jadi nilai 4,44 ini merupakan UJD 5%, yang mana dia termasuk P sama dengan 2. Jadi nilai tabelnya yaitu 2,92 dikali dengan akar KTE per R atau 11 akar 11,79 dibagi 5 yaitu 1,52, maka hasilnya 4,44, seperti itu. Ini berlaku untuk perhitungan 5% dengan P yang lainnya dan 1% sejumlah P 2 sama dengan 6. Kita hanya perlu merubah nilai pada nilai tabelnya, seperti itu. Untuk UJD 5% P sama dengan 3, nilainya adalah 4,67. UJD 5% P sama dengan 44, yaitu nilainya 4,8. UJD 5% dengan P sama dengan 5, nilainya 4,91. Dan UJD 5% dengan P sama dengan 6, nilainya 4,99. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai nilai UJD 5% ini dengan nilai tabelnya, nilai selisih ya.
pada tabel yang saya pilih ini, dia merupakan tabel dengan P, jarak P-nya itu 2. Seperti yang sudah saya contohkan pada PowerPoint. Maka kita akan membandingkan nilai 4,84 ini dengan nilai 4,44. 4,84 nilainya lebih besar daripada 4,44, maka kita beri tanda bintang sesuai dengan keterangan di bawah. Apabila nilainya lebih kecil, maka kita beri tanda NS, dan apabila nilainya lebih besar, kita beri tanda bintang. Untuk pembeda, untuk uji di 5% kita beri warna merah. Selanjutnya yaitu 4,06, masih kita bandingkan dengan uji di 5% P sama dengan 2, yaitu 4,44. Di sini nilainya lebih kecil, maka kita beri tanda NS. Selanjutnya yaitu 1,22 juga lebih kecil, kita beri tanda NS. Selanjutnya sama nilainya 5,28, kita beri tanda bintang. Selanjutnya yaitu 5,44 lebih besar, jadi kita beri tanda bintang. Selanjutnya kita melakukan pembandingan dengan uji di 5%, P sama dengan 4. Maka kita akan bandingkan nilai pada tabel ini dengan 4,8. 10,12 dibanding dengan 4,8, maka nilainya lebih besar, sehingga kita beri tanda bintang. Selanjutnya yaitu 9,34, nilainya juga jauh lebih besar daripada 4,8, sehingga kita beri tanda bintang. Selanjutnya juga nilainya 6,66, masih lebih besar daripada 4,8. Kita beri tanda bintang berwarna merah seperti itu. Selanjutnya yaitu uji P sama dengan 5, maka kita akan membandingkan nilai pada tabel ini dengan nilai uji di 5% P sama dengan 5. 14,18 dibandingkan dengan 4,91, maka nilainya jauh lebih besar, sehingga kita beri tanda bintang berwarna merah. Selanjutnya 10,72 nilainya juga jauh lebih besar daripada 4,91, sehingga kita beri tanda bintang. Yang terakhir yaitu P sama dengan 6, maka akan kita bandingkan 15,56 ini akan kita bandingkan dengan 4,99. Karena lebih besar, kita beri tanda bintang berwarna merah. Untuk uji di 1% ini sama dengan 3,96. Kita kalikan dengan 1,52, maka akan diperoleh nilai 6,02 seperti itu. Untuk P sama dengan 3, 4, 5, dan 6, perhitungannya sama dengan uji di 1%, P sama dengan 2 ini. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai pada tabel ini dengan nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk uji di 1%, saya akan menggunakan warna biru tua. Kita mulai dari yang pertama yaitu P sama dengan 2. Mungkin biar jelas saya gunakan warna biru muda saja. Kita akan membandingkan nilai 4,84 dengan 6,02. Di sini nilainya dia lebih kecil, sehingga kita beri tanda NS seperti itu. Selanjutnya 4,06 kita beri tanda NS. Selanjutnya yaitu 1,22. Jika dibandingkan dengan 6,02, nilainya juga masih lebih kecil, sehingga kita beri tanda NS. Selanjutnya 4,06. Jika dibandingkan dengan 6,02, nilainya juga masih lebih kecil, jadi kita beri tanda NS. Di sebelah kirinya berwarna biru. Untuk nilai 1,38, jika dibandingkan dengan 6,02, nilainya masih lebih kecil, sehingga
kita beri tanda NS. Kita lanjut untuk P sama dengan 3. Di sini nilai yang akan dibandingkan yaitu 8,9. 8,9 ini akan kita bandingkan dengan 6,28. Yang ini ya. Oke, langsung saja kita bandingkan 8,9 dibanding dengan 6,28. Nilainya lebih besar sehingga kita beri tanda bintang. Selanjutnya yaitu 5,28, nilainya lebih kecil daripada 6,28 sehingga kita beri tanda NS. Selanjutnya juga masih sama 5,28 sehingga lebih kecil, kita beri tanda NS. Ya, selanjutnya yaitu 5,44 masih lebih kecil, kita beri tanda NS. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke P sama dengan 4. Untuk P sama dengan 4 ini nilai uji di 1%-nya yaitu 6,45. Sehingga 10,12 dibandingkan 6,45 nilainya jauh lebih besar sehingga kita beri tanda bintang. Berikut 9,34 kita kasih tanda bintang. Yang selanjutnya yaitu 6,66. Jika dibandingkan dengan 6,45 nilainya jauh lebih besar sehingga kita beri tanda bintang di sebelah kiri seperti itu. Selanjutnya yaitu P sama dengan 5. Pada tabel ini kita akan membandingkan nilainya dengan 6,57. 14,18 dibandingkan dengan 6,57 nilainya lebih besar sehingga kita bisa beri tanda bintang di sebelah kiri menggunakan warna biru. Selanjutnya yaitu 10,72 jika dibandingkan dengan 6,57 nilainya lebih besar sehingga di sini kita beri tanda bintang berwarna biru. Yang terakhir P sama dengan 6 nilainya 15,56 kita bandingkan dengan 6,67 nilainya masih jauh lebih besar 15,56 sehingga kita beri tanda bintang berwarna biru. Selanjutnya setelah kita memberi tanda notasi bintang dan NS, kita akan memberi tanda berupa garis serta huruf atau notasi huruf ya. Pada kolom selisih A dan B ini tidak kita beri garis karena memang pada kolom ini sudah diawali dengan tanda bintang seperti itu. Maka langsung kita lanjut ke kolom sebelahnya yaitu kolom selisih antara B dan C. Kita beri tanda panah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kolom selisih C dan D. Bisa kita kasih garis juga sama seperti dengan sebelumnya. Kita beri tanda sampai dengan berhentinya selesainya tanda NS seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kolom selisih D dan E. Kita beri tanda panah juga. Sampai di sini saja karena di bawah sudah tanda bintang seperti itu. Selanjutnya yaitu kolom selisih E dan kontrol, kita beri tanda panah juga seperti ini. Selanjutnya setelah kita beri tanda garis seperti ini, kita tambahkan kolom pada sebelah kanan kontrol ini, kita tambahkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memberi notasi huruf. Di sini saya akan memberikan notasi huruf pada kolom yang pertama, yang ini tidak saya beri notasi karena memang dia tidak ada garisnya seperti ini ya. Jadi langsung kita lanjut. Untuk yang kolom ini B, kita beri notasi AA seperti ini. Yang selanjutnya pada kolom C, kita beri notasi B. Kenapa diberi notasi berbeda? Karena panah ini
berhentinya juga berbeda seperti itu. Tanda hingganya ini untuk yang kolom B hanya berhenti di perlakuan C, sedangkan di kolom C ini berhenti di perlakuan D. Jadi berbeda sehingga kita beri notasi yang berbeda seperti itu. Kita beri notasi huruf B. Untuk yang selanjutnya yaitu kolom D, sama seperti kolom yang sebelumnya, karena dia berhenti di perlakuan E, maka kita beri notasi yang berbeda, yaitu kita beri notasi C. Yang selanjutnya yaitu kolom E. Di sini kolom E tandanya hingga dengan perlakuan kontrol, sehingga kita beri notasi huruf D seperti ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengetahui notasi hurufnya, maka di sini kita akan tulis bentuk hasil notasinya seperti itu. Pada notasi 5% perlakuan A, kita tidak dapat memberikan notasi karena memang tidak ada keterangan notasi sebelumnya. Maka akan kita kosongi. Dan yang selanjutnya yaitu pada perlakuan B, kita beri notasi A seperti ini. Kenapa notasi A? Karena sesuai dengan di sini ini kan A, jadi pada perlakuan B ini notasinya A seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perlakuan C. Perlakuan C ini kita beri notasi AB. Mengapa kita beri notasi AB? Karena pada perlakuan C ini masih terdapat notasi A dan mendapatkan pula notasi B seperti itu. Jadi kita tulis notasinya AB. Yang selanjutnya notasi perlakuan D yaitu BC. Alasannya sama, mengapa? Karena pada notasi D ini masih terdapat, pada perlakuan D ini masih terdapat notasi B dan mendapatkan pula notasi C seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perlakuan E. Pada perlakuan E notasinya adalah CD. Mengapa? Karena pada perlakuan E mendapat notasi C dan mendapatkan dan terdapat notasi D pula seperti itu. Sedangkan pada perlakuan kontrol ini notasinya D seperti itu karena tepat pada di sini masih termasuk dalam notasi D seperti itu. Selanjutnya adalah notasi 1%. Sebelumnya kita membuat garis seperti notasi yang 5% terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan warna merah seperti itu. Nah, di sini kita beri panas kolom A sampai dengan perlakuan kolom B. Ini di sini. Mengapa? Karena memang tanda kita beri garis hingga akhir tanda NS seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kolom B. Pada kolom B kita beri garis sedikit lebih panjang hingga perlakuan kolom D seperti itu. Karena memang NS-nya berhenti pada perlakuan kolom D. Yang selanjutnya yaitu kolom C. Pada kolom C sama seperti dengan kolom B, kita beri notasi sedikit lebih panjang hingga perlakuan E hingga tanda ANS ya yang terakhir. Dan yang selanjutnya yaitu pada kolom D, sama dengan sebelumnya kita beri notasi panah hingga perlakuan kontrol. Dan yang terakhir pada kolom E kita beri panah seperti ini hingga notasi kontrolnya. Oke, selanjutnya adalah penentuan notasi huruf seperti itu. Pada penentuan notasi huruf kita gunakan warna yang berbeda supaya memudahkan kita untuk membedakan ya, mengenali perbedaannya seperti itu. Di sini langsung sama seperti
sebelumnya kita langsung beri notasi huruf A. Yang selanjutnya kita beri notasi huruf B. Selanjutnya kita beri notasi huruf C. Dan yang selanjutnya ini yang D, ini kita beri notasi huruf D. Dan yang terakhir masih sama, kita beri notasi huruf D juga. Mengapa? Karena berhentinya garis atau panah ini sama di kontrol seperti itu. Jadi kita beri notasi huruf D seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan kita mengaplikasikan huruf di sini, notasi hurufnya. Pada perlakuan A kita peroleh notasi hurufnya A seperti itu di sini. Nah, untuk perlakuan B di sini terdapat notasi A dan notasi B. Jadi kita tulis notasinya AB. Untuk selanjutnya, pada perlakuan C terdapat notasi B dan C, sehingga kita tulis di sini notasinya B dan C. Selanjutnya pada perlakuan D, di sini kita lihat terdapat 3 notasi, yaitu notasi B, notasi C, dan notasi D. Maka pada kolom notasi 1% kita tulis notasinya yaitu B, C, dan D. Ini. Selanjutnya yaitu pada perlakuan E. Pada perlakuan E terdapat notasi C dan notasi D seperti itu. Jadi kita tulis notasinya yaitu C, D. Yang terakhir, pada perlakuan kontrol kita menemukan notasi D di sini, sama-sama notasi D, sehingga kita tulis notasi 1%-nya yaitu D seperti ini. Nah, perhitungan uji jarak berganda Duncan atau UJD selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji Dunet seperti itu. Selanjutnya adalah uji Dunet. Uji Dunet merupakan perhitungan yang menggunakan model perancangan RAK dan RAL dengan jumlah perlakuan bebas. Untuk penentuan nilai SSR-nya sendiri menggunakan rumus akar 2 KTE per R. Untuk perhitungannya pada uji Dunet menggunakan tabel Dunet seperti itu. Sedangkan jarak yang dibandingkan dalam perhitungannya itu adalah kontrol atau perlakuan kontrol seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai D aksen alfa persen pada uji Dunet menggunakan rumus seperti ini di tampilan PowerPoint ini ya, yaitu D aksen alfa persen sama dengan T Dunet dalam kurung alfa persen titik koma db error titik koma P dikali akar 2 KTI per R, di mana P ini merupakan banyak perlakuan yang dibandingkan dengan kontrol. Jadi pada uji Dunet ini kontrol tidak dimasukkan dalam perhitungan P seperti itu. Sama untuk alfa 5%, kita rumusnya D aksen 5% sama dengan T Dunet dalam kurung 5% db error P dikali akar 2 KTE per R seperti itu. Baca nilai tabel Dunet itu caranya seperti ini. Untuk perlakuannya sama, jadi P pada uji Dunet itu sama dengan 5 seperti itu. Kita lanjut pada perhitungan membaca nilai tabel Dunet. Nah, di sini kita ketahui bahwa K sama dengan banyaknya rata perlakuan tanpa kontrol. Seperti kita ketahui, sudah kita ulas sama-sama tadi, yaitu P-nya sama dengan 5 di sini. 5 dan db error dari data yang kita gunakan yaitu 24. Maka 5 kita tarik garis di sini dan pada db error 24 maka akan diperoleh hasil nilai 2,36. Ini untuk D aksen 5%, sedangkan untuk D aksen ini untuk tabel yang 5%. Sedangkan untuk yang 1% di sini kita peroleh dengan
dengan K5 dan DB error 24 kita peroleh nilai 3,11 seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada uji DUNET. Tadi kita sudah menentukan nilai tabel 5% dan 1%-nya. Maka kita akan menghitung nilai D aksen 5%-nya terlebih dahulu. Untuk D aksen 5%, ini nilainya tabelnya tadi 2,36 dikali dengan akar 2 KTE per R, yaitu nilainya 3,25. Maka hasilnya sama dengan 7,67 seperti ini. Sedangkan untuk D aksen 1%, nilai tabelnya tadi 3,11 dikali dengan akar 2 KTE per R, nilainya 3,25, hasilnya yaitu 10,11. Nah, di sini setelah kita memiliki nilai D aksen, kita akan melakukan perhitungan selisih seperti itu. Pada uji DUNET, ini kita akan membandingkan antara nilai rata perlakuan A dikurangi dengan rata perlakuan kontrol seperti itu. Jadi di sini saya beri contoh 28,82 dikurangi dengan nilai rata-rata kontrol yaitu 13,26, hasilnya yaitu 15,56 seperti ini. Untuk perhitungannya tidak perlu kita tulis, langsung saja hasil seperti ini. Untuk yang perlakuan B yaitu rata B dikurangi kontrol atau 23,98 dikurangi 13,26, hasilnya yaitu 10,72. Yang selanjutnya yaitu pada perlakuan C 19,92 dikurangi kontrol 13,26, hasilnya yaitu 6,66. Untuk perlakuan D masih sama, 18,7 dikurangi kontrol 13,26, hasilnya yaitu 5,44. Untuk perlakuan E, 14,64 dikurangi dengan 13,26, hasilnya adalah 1,38. Pada perlakuan kontrol, dia akan dikurangi dengan nilainya sendiri, sehingga hasilnya adalah 0, seperti itu. Selanjutnya, kita akan memberi notasi pada kolom perlakuan A ini. Kita mulai dengan notasi 5%. Di sini kita langsung mulai dari perlakuan A notasi 5%. Kita ketahui bahwa 15,56 nilainya lebih besar daripada 7,67, maka langsung saja kita beri notasi B seperti ini. Untuk perlakuan B sama, langsung kita beri notasi B. Selanjutnya 6,66, maka kita beri notasi A. Selanjutnya yaitu 5,44, beri notasi A. Selanjutnya 1,38, kita beri notasi A. Dan yang terakhir perlakuan kontrol, nilainya 0 lebih kecil, jadi kita beri notasi A. Untuk pemberian notasi 1% masih sama seperti dengan notasi 5%. Jika lebih kecil kita beri notasi A, dan jika lebih besar nilainya kita beri notasi B. Untuk perlakuan A, di sini kita bandingkan dengan 10,11. Kita beri notasi B. Untuk perlakuan B, nilainya 10,72 masih lebih besar daripada 10,11. Kita beri notasi B. Untuk yang perlakuan C, nilainya 6,66. Kita beri notasi A. Selanjutnya yaitu perlakuan D, nilainya 5,44. Kita beri notasi A. Yang selanjutnya yaitu perlakuan E, 1,38, kita beri notasi A. Dan yang terakhir kontrol, nilainya 0, kita beri notasi A, seperti ini. Selesai sudah kegiatan belajar bersama kita pada hari ini mengenai uji jarak berganda Duncan atau UJD dan uji DUNET. Semoga ilmu yang saya bagikan
bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.